Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozi dari kelas manajemen 22A MPM 2241 1005. Mata kuliah hukum bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Kerjasama adalah sebuah kata yang sangat sering kita dengar dan sangat akrab di telinga kita. Kata kerjasama itu gabungan dari kata kerja dan sama yang berarti bekerja secara bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu dan mencapai suatu tujuan. Terkadang kerjasama itu hanya sebagai bagian yang beremang-emang antara ada dan tiada. Bila dilihat dari kejauhan, makna kerjasama sangat jelas di mata dan pikiran kita. Namun setelah kita mendekati perlahan-lahan, kerjasama itu semakin jauh dan mungkin menghilang. Macam-macam bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, merger atau fusi adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Dipandang dari segi ekonomi, ada dua jenis merger, yaitu merger horizontal dan merger vertikal. Merger horizontal adalah penggabungan satu atau beberapa perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnis produksinya berbeda satu sama lain sehingga yang satu dengan yang lainnya merupakan kelanjutan dari masing-masing produk. Yang kedua, konsolidasi. Antara konsolidasi dan merger seringkali dipersamakan sehingga dalam praktik kedua istilah ini sering dipertukarkan dan dianggap sama artinya. Namun sebenarnya terdapat perbedaan pengertian antara konsolidasi dan merger. Dalam merger, penggabungan antara dua atau lebih badan usaha tidak membuat badan usaha yang bergabung menjadi lenyap. Sedangkan konsolidasi adalah penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru. Oleh karena itu, konsolidasi ini seringkali disebut dengan peleburan. Yang ketiga yaitu akuisisi. Akuisisi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris acquisition yang berarti pengambilan alihan. Kata akuisisi aslinya berasal dari bahasa Latin acquisition. Dari kata kerja akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau kelompok investor, tapi perusahaan yang diambil alih sahamnya tadi tetap masih hidup. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. Akuisisi adalah upaya untuk memperbesar badan usaha dengan cara memiliki badan usaha lain atau membedakan kepemilikan asal badan usaha lain. Misalnya apabila terjadi pembelian saham di atas 50% oleh pihak lain, tindakan mengakuisisi dapat dilakukan oleh suatu badan usaha atau perorangan untuk mengambil alih baik keseluruh atau sebagian besar saham badan usaha lain sehingga pengendalian terhadap perusahaan tersebut dapat beralih. Yang keempat, joint venture. Joint venture secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama atau suatu kegiatan. Persetujuan ini adalah kesepakatan yang didasari atau suatu perjanjian yang harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Jadi menurut Amir Rizal, joint venture adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka. Yang kelima, waralaba. Waralaba yang dulu dikenal dengan istilah franchise sekarang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Waralaba adalah hak khusus
yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas untuk dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan mendapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Kesimpulannya, kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Kerjasama usaha diarahkan untuk mencapai tujuan secara mikro dan tujuan secara makro. Ada beberapa alasan kenapa badan usaha melakukan kerjasama dengan badan usaha lain untuk memperbesar perusahaan, untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi persaingan, untuk menjamin pasokan, untuk produksi dan distribusi produk, dan lain-lain. Beberapa bentuk kerjasama dalam bisnis yaitu merger, konsolidasi, akuisisi, joint venture, dan waralaba. Saran, dengan tetap mengingat persaingan bisnis di era globalisasi, diharapkan setiap organisasi maupun perorangan dalam mengembangkan bisnis dan meningkatkan produktivitas perlu dilakukan penggabungan atau kerjasama dalam bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.